Yo WhatsApp rek piye kabare saiki kudune apik sih, apik-apik ae sih kudune. Nah, saiki aku iki apik ngejarni tugas PO atau kepanjangannya perilaku organisasi. Nah, aku iki bakal presentasi tentang daur hidup dan kinerja organisasi. Nah, sebelum videonya dimulai, aku njaluk tolong sih rek subscribe ambek like sih dhisik gak apa. Pitan tombol dilu-dilu tae. Aku bakal saweneng nggo. Wae tak wae jempol. Ya ayo gak usah basa-basi mana, ayo wis dimulai sih. Ayo diriku sing lain, ayo presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Fadagas Putra dari kelas MPSC. Nah, di sini saya akan membahas tentang daur hidup dan kinerja organisasi. Nah, apa sih daur hidup itu? Dalam daur hidup organisasi atau organization cycle terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama kelahiran atau organization birth, yang kedua pertumbuhan atau organizational growth, yang ketiga penurunan atau organizational decline, yang keempat kematian atau organizational death. Nah, perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan sama dan tidak harus melewati 4 tahapan ini. Beberapa perusahaan bahkan memerlukan waktu yang lama untuk mengejar tahapan perkembangan ini. Jika dalam tahapan penurunan, perusahaan akan berusaha melakukan tindakan membenahi diri atau koreksi. Nah, melakukan dengan membenahi diri itu harus dilakukan dengan cepat dan langsung mengulang rencana lagi. Nah, cara suatu perusahaan menyelesaikan kesalahan ini yang sedang dihadapinya menentukan apa dan kapan perusahaannya akan berjalan ke tingkat berikutnya dalam daur kehidupan. Nah, selanjutnya poin pertama yaitu kelahiran organisasi. Nah, lahirnya organisasi terjadi oleh sekumpulan individu atau perorangan yang bergabung untuk melakukan menggunakan keahliannya untuk tujuan tertentu. Nah, pada tahap ini perusahaan masih dimungkinkan langsung mati dan berkembang tergantung komitmen dan pengelolaan organisasinya. Ya, dan poin yang kedua yaitu pertumbuhan organisasi. Nah, pada tahap ini memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mengembangkan perusahaannya. Tahap ini juga merupakan pertumbuhan nilai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya organisasi. Dan yang poin yang ketiga yaitu penurunan organisasi. Akan saya ganti slide-nya terlebih dahulu. Nah, di tahap ketiga ini semua organisasi pastinya mengalami masa penurunan. Penurunan ini terjadi karena mengalami kesalahan atau kegagalan dalam mencegah tekanan luar maupun dalam sehingga organisasi tidak bisa menahannya. Tahap penurunan diidentifikasi oleh William Wiltzel dan Alan Johnson. Ada kelima tahapan. Yang pertama yaitu blinded atau buta. Pada tahap ini organisasi tidak mampu mengatur pemasaran, biasanya terjadi karena kurangnya pengawasan dan sistem informasi organisasi. Dan yang kedua yaitu inaction. Tahap ini organisasi semakin memburuk dengan tanda-tandanya dengan kurangnya pendapatan, tapi pemimpin organisasi hanya melakukan kontribusi kecil terhadap problem yang dihadapinya. Dan yang ketiga yaitu faculty action. Tahap ini kesalahan terjadi karena kesalahan pemimpin dalam memecahkan masalah. Nah, permasalahan yang biasanya terjadi karena seperti contohnya terlambat mengambil keputusan dalam suatu masalah. Dan yang keempat yaitu krisis. Tahap ini akan terjadi jika perubahan bersifat radikal dalam penerapan struktur dan strategi organisasi yang dapat menghentikan penurunan yang terjadi sehingga organisasi dapat menahannya. Yang kelima yaitu dissolution. Pada tahap ini organisasi sudah kehilangan kepercayaan diri pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi pasaran dan reputasi organisasi. Balik lagi ke kita poin keempat yaitu kematian organisasi atau organizational
death. Kematian organisasi ditandai dengan ketidakmampuan organisasi untuk berdiri lagi dan tidak mampu beroperasi lagi. Dengan ini, organisasi hanyalah tinggal sebatas fosil atau kenangan, karena organisasi selalu terdapat konflik. Sementara implementasi tujuan visi misinya, organisasi menjadi terabaikan. Komitmen yang semakin komat-kamit, banyaknya anggota yang keluar atau mengundurkan diri. Meskipun masih ada yang bertahan, tapi komitmen yang sudah hilang, maka organisasi masih dianggap sudah mati walaupun secara formal masih berdiri. Dan yang selanjutnya, penilaian kinerja organisasi. Nah, dalam penilaian kinerja organisasi, tujuan dari adanya penilaian dari sebuah kinerja organisasi dengan untuk mengetahui sejauh mana karyawannya atau bawahannya bisa bekerja secara optimal dalam semua bidang. Ya, maksudnya karyawannya di bidang tertentu itu dipelajari, itu bagaimana caranya bisa mengoptimalkan kinerjanya. Nah, menurut Alwi, penilaian kinerja berfungsi untuk menentukan beberapa hal. Nah, yang pertama, hasil penilaian digunakan untuk sebagai dasar pemberian kompensasi. Yang kedua, hasil penilaian digunakan untuk melihat prestasi yang dicapai individu. Yang ketiga, hasil penilaian digunakan untuk melihat kelemahan individu yang menghambat kinerja. Yang keempat, hasil penilaian dapat digunakan untuk melihat prestasi yang dikembangkan. Nah, salah satu untuk mengetahui peningkatan kinerja suatu organisasi dengan melakukan penilaian kerja kepada karyawan. Penilaian kerjanya dilakukan seperti yang pertama, penilaian kinerja sebagai wadah bagi manajer dan karyawan untuk melakukan introspeksi diri terhadap tingkah laku di dalam organisasi. Dan yang kedua, penilaian kerja sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pelatihan demi peningkatan kinerja karyawan maupun organisasi. Penilaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menghadapi persaingan bisnis pada lingkungan pekerjaan. Nah, penilaian kinerja yang dapat dijadikan sebagai evaluasi yang dapat memberikan pengaruh yang positif untuk menambah nilai mutu kinerja organisasi dengan harapan terciptanya organisasi kualitas kinerjanya semakin baik dan meningkat produktivitasnya dan profit organisasi atau perusahaan. Nah, iku presentasi tekan akurat. Kesimpulan sing iso dijupuk iku dari hidup organisasi iku ana 4 tahap. Nah, 4 tahap itu yaitu yang pertama ada pertumbuhan organisasi, kelahiran organisasi, pertumbuhan organisasi, penurunan organisasi, yang keempat kematian organisasi. Nah, perlu diingat, gak semua organisasi itu melewati tahap-tahap ini. Kenapa? Karena ada beberapa organisasi yang melewati kelahiran organisasi dan pertumbuhan organisasi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kadang ada organisasi yang bisa langsung melonjak atau bisa naik langsung karena mungkin channel atau mungkin hubungan sama pabrik-pabrik atau organisasi yang lebih besar. Makanya organisasi tersebut itu bisa langsung bangkit atau lebih melonjak tadi. Tapi perlu diingat lagi kalau nggak semua organisasi itu juga nggak bisa melonjak atau naik, tapi bisa juga langsung mati. Karena apa? Karena mungkin tidak konsisten atau terlalu banyak konflik. Nah, terlalu banyak konflik itu makanya pengelolaannya itu jelek. Jadi organisasinya itu goyah, visi misinya itu sudah tidak seperti awal. Dan paling yang utama itu pemimpinnya atau manajernya itu biasanya cuek atau gimana ya bahasanya, nggak peduli sama organisasinya. Mungkin kemungkinan ya biasanya itu pemimpin ada dua ini organisasi utama dan organisasi opsi kedua. Nah, organisasi opsi kedua ini terancam karena pemimpinnya itu cuek banget, soalnya kayak gak peduli sama
pengelolaan organisasi kedua ini. Nah, karena nggak fokus sama satu hal, ya dua dua ini tidak merekrut atau pemimpin lainnya, itu makanya bisa jadi langsung mati organisasinya. Itu hanya perumpamaan ya. Masih ada banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, suwun rek wis delok videoku, gak sungkan-sungkan mana aku njaluk tolong guys subscribe ambek like. Aku bakal seneng, aku ngewe sampean jempol loro iki. Kayak sampean lek misalnya ngeklik tombol karo-karone iku. Nah, sekian dengan aku Rahel Fodakas Putra dari kelas ABSC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.